Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa mengisi kursi yang di depan supaya saudara-saudara kita yang telat bisa langsung mengisi kursi yang di belakang. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersukacita bahwa pada minggu hari ini kita dapat berkembali berkumpul bersama di gereja ini dengan saudara seiman kita. Dan kita mau memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat di seminggu terakhir. Karena kita percaya kita ada di sini hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan juga hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Dipersilakan sebelum kita masuk lagi lebih dalam, kita bisa bersaat teduh, kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dan juga bagaimana kita sudah bisa mengisi hari-hari dengan penyertaan Tuhan dan berkumpul kembali pada hari ini. Mazmur 147 ayat 1, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Mari kita nyanyikan lagu pertama kita, Layaklah Segala Bangsa. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Kita ulang kembali di bait pertama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak
kita buka kebaktian kita pada hari ini dengan doa pembuka. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Kami semuanya Tuhan dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan tubuh yang sehat dan juga kami diselamatkan dari perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selidiki setiap hati kami agar kami juga bisa memberikan pujian kami yang terbaik dan juga hati dan juga pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan ataupun yang hari ini tidak bisa hadir. Biarlah Kau berkati yang masih di perjalanan agar dia juga dapat sampai di tempat ini dan juga dapat berkumpul bersama kami. Dan bagi saudara kami yang sakit, Engkau pulihkan dari segala sakit penyakitnya. Dan bagi yang berhalangan, biarlah di minggu depan ya Tuhan, kami semua dapat berkumpul kembali bersama pada hari ini. Biarlah Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan dapat layak di hadapan Tuhan dan juga harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan hati yang mau mendengar dan juga sikap kami yang khusyuk agar kami juga bisa memberikan terbaik kepadamu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun di pagi hari ini cuacanya agak mendung, agak dingin-dingin, biarlah kita dengan semangat kita bisa kembali membakar semangat kita dan juga menghangatkan tubuh kita dengan puji-pujian. Yang pujian kedua adalah Batu Karang Perlindungan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tersetuh, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Untuk menghormati pembacaan Alkitab kita, dipersilakan Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan baca dari Markus 15 ayat yang ke-42 sampai yang ke-47. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah,
memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, "Apakah Yesus sudah mati?" Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengampaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu itu ke kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, selagi saya berkesempatan ada di mimbar pada saat ini, saya mau sedikit kesaksian mengenai perjalanan perkuliahan saya selama semester 7 kemarin, karena di semester 7 kemarin merupakan semester saya menempuh skripsi. Jadi memang saya punya tujuan untuk bisa lulus, pokoknya secepat mungkin lulus lah gitu. Jadi di semester 7 kemarin saya sudah bisa menempuh skripsi. Tapi sayangnya ketika tujuan saya pengen cepat-cepat skripsi, ternyata saat proses skripsi saya itu setiap babnya itu pasti ada aja yang saya itu kayak bilang ke Tuhan, "Tuhan, kenapa sih setiap babnya kok sesusah ini ya? Teman saya dari bab 1 sampai bab 5 lancar-lancar. Paling adalah di bab 3 atau di bab 4 yang mereka agak struggle. Tapi kok saya di setiap babnya selalu struggle ya?" Saya selalu menanyakan itu kepada Tuhan, dan bahkan waktu saya pertama kali memilih topik pun, itu pun saya butuh sebulan kayaknya untuk saya bisa menentukan topik yang pas dan sesuai dengan kemampuan saya. Saya ingat banget, saya tuh masih mikirin, masih mengkaji-kaji topik saya, tapi teman-teman saya tuh udah nyusun bab 1, udah nyusun bab 2. Saya sebagai manusia biasa pasti ngerasanya kayak, aduh kok Tuhan kayak gak menyertai saya ya. Padahal mungkin teman-teman saya yang tidak terlalu menyerahkan diri mereka sama Tuhan, tapi kok mereka lebih lancar daripada saya yang saya setiap hari udah berdoa, saya setiap hari udah meminta. Tapi ketika saya bilang ke Tuhan, "Tuhan udah deh, kalau misalnya saya nggak bisa 3,5 tahun gak apa-apa deh, 4 tahun aja," gitu. Tapi ternyata Tuhan sungguh membuka pikiran saya, karena kalau Bapak Ibu tahu saya itu orangnya emang overthinker, jadi apapun tuh saya pikirin. Jadi makanya mungkin proses skripsi saya itu sulit karena saya yang menyulitkan diri saya sendiri, karena saya terlalu menyerahkan semuanya ke dalam diri saya sendiri. Tapi puji Tuhannya, Tuhan itu tidak pernah menaruh pencobaan di luar dari kemampuan anaknya. Walaupun saya sering menyalahi Tuhan, "Tuhan kok dosen pembimbing saya kayak gini? Tuhan kenapa sih saya diarahkan topiknya kok yang kesusah? Padahal saya udah over topik A, B, C, D, tapi kenapa yang dipilihnya yang paling susah?" Saya ingat banget ketika saya cari responden pun, itu susahnya minta ampun. Saya sampai pergi ke komun, pergi kemana, yang penting saya bisa dapetin responden sesuai yang dosen saya mau. Terus ketika saya udah melewati setiap bab-babnya, itu saya setiap bab selalu berdoa sama Tuhan, "Tuhan supaya Tuhan lancarkan aja deh, walaupun saya ngerasanya aduh kayaknya topik saya ini teh susah, karena di Indonesia sendiri pun jurnalnya masih sedikit, jadi saya lebih banyak literatur reviewnya ke jurnal-jurnal luar negeri, yang jadi saya pun gak yakin apakah yang teori saya pakai benar, apakah metode-metode yang saya pakai benar." Tapi pas saya akhirnya udah rampung, dosen saya juga berkata, "Udah deh Ca, kamu jangan terlalu khawatir, skripsi kamu udah bagus kok." Tapi karena saya lagi-lagi hanya menyandarkan diri saya sendiri, saya sering khawatir dan sering kayak, aduh kayaknya gak yakin deh ini skripsi saya bagus.
Terus tiba-tiba saat saya lagi mau persiapan untuk skripsi besoknya, tiba-tiba mama saya datang ke kamar saya, dia ngomong kayak gini, Cah, udah kamu jangan khawatir. Ketika kamu besok sidang, itu sidang kamu akan diliputi dengan kasih. Nah jadi sebelum saya sidang itu, saya dapat dosen penguji yang emang killer. Jadi beliau ini emang sangat kritis dan pas saya dapat jadwalnya dan ketemu sama beliau ini saya udah kayak, aduh kayaknya ngulang nih karena saya nggak yakin nih skripsi saya bagus dan topiknya juga baru, pasti beliau pasti banyak-banyak tanya, terus kayak banyak berpikir kritis mengenai teori-teori yang saya pakai. Jadi saya takut malah dikaji ulang nih sama si dosen penguji ini. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk ke ruang sidang, saya presentasinya dengan lancar walaupun pas kemarin sebelum saya menyiapinnya tuh kayak saya nggak bisa presentasi dalam 10 menit, pasti 20 menit. Tapi pas kemarin saya di ruang sidang, saya bisa presentasinya dalam 10 menit dan itu juga mendapat pujian dari dosen penguji saya. Terus dosen penguji saya yang saya kira dia bakal menanyakan teoritis, tapi ternyata beneran kata mama saya, dia dengan kasih, dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah yang bisa saya jawab dan bahkan ketika saya ada yang nggak bisa saya jawab pun sama beliau diarahkan. Padahal beliau itu bukan tipe orang yang seperti itu. Padahal beliau tuh tipe orang yang pokoknya kalau saya jawab kamu harus bisa menjawab sesuai dengan keinginan saya. Tapi di sana walaupun menurut saya jawabannya agak berbelit-belit tapi beliau bisa mengerti dan dia juga ngomong, saya ini baca skripsi kamu berusaha mengerti bagaimana generasi kamu berpikir karena waktu saya kemarin ambil topik itu emang saya topiknya baru, topik saya itu di lingkungan generasi Z untuk meneliti consumer behavior terhadap kalau misalnya Bapak Ibu tahu sekarang ada yang viral kayak Labubu dan segala macamnya itu. Nah itu saya meneliti customer behavior dari blind box tersebut karena untuk pembelian ulang itu kan ada banyak tahap-tahapnya. Nah saya meneliti itu dan akhirnya saya bisa melihat dari proses skripsi saya itu yang dari cari topik susah, dari cari teori susah, teorinya juga masih sedikit yang saya pikir kayaknya saya nggak mampu nih Tuhan. Tapi Tuhan selalu mendorong saya pelan-pelan dan akhirnya saya bisa melewati setiap bab itu dengan penyertaan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara ini semua bukan karena kuat-kekuatan saya, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak bisa kebayang kalau misalnya nggak ada Tuhan di situ, mungkin saya akan lebih lama lagi untuk menyelesaikan skripsi saya. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sekarang setiap jalannya merasa sulit, setiap jalannya merasa ada halangan, percayalah Bapak Ibu Saudara itu merupakan rencana Tuhan untuk bisa membuka pikiran Ibu Saudara bahwa Tuhan itu mampu bekerja di luar dari pikiran kita. Seperti sama kayak saya, pikiran saya kayak, aduh teori saya kayaknya kurang deh, aduh ini kurang deh. Tapi ternyata Tuhan bisa bekerja di luar itu. Apapun yang udah saya taruhkan itu semua yang Tuhan yang handle. Benar kata Tuhan, biarlah kita yang melakukan bagian kita dan biarlah let him do the rest. Biarlah dia yang bekerja dari apa yang saudara sudah kerjakan dan biarlah Tuhan selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Janganlah sampai diri kita sendiri yang menyulitkan proses kita sendiri. Dan sesuai juga dengan lagu yang akan kita nyanyikan ini, Bapa yang kekal, bahwa dia akan selalu mencari kita dan dia merupakan Bapa yang kekal di mana kasihnya yang sangat sempurna melebihi dari apa yang kita bayangkan. Mari kita nyanyikan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
bait pertama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang layak kami puja, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-kebaikan-Mu, atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingin bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Istimewa di hari ulang tahun gereja kami Tuhan, kami mengucap syukur secara khusus kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai jemaat ini lebih daripada 50 tahun, di mana Tuhan terus membimbing, memberkati, mengembangkan gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati gembala sidang kami dan juga jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan, yang makin hari kami yakin dan percaya Tuhan pakai untuk sebagai alat-Mu membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan atas ulang tahun gereja kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit atau lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menyembuhkan, menguatkan kembali bagi jemaat-Mu yang sedang sakit. Sehingga mereka boleh bersukacita kembali karena kasih sayang-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah iman. Biarlah Roh-Mu yang sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka, menguatkan mereka. Sehingga mereka boleh kembali kepadamu dan memberikan kepada sekaliannya Tuhan kekuatan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi kuat iman kembali dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para remaja, PKMB, mahasiswa yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati segala kegiatan baik studinya maupun juga pekerjaannya kalau mereka sudah bekerja. Juga Tuhan teman hidup yang dibutuhkan, biarlah Tuhan sendiri memilihkan bagi mereka teman hidup yang seiman, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan tolong memberikan kekuatan kepada para senior kami, baik kesehatan jasmani dan juga terlebih kesehatan rohaninya. Biarlah Tuhan pakai para senior kami ini Tuhan
untuk menjadi teladan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Juga kami tak lupa berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang baru saja melaksanakan Munas. Kiranya Tuhan memberkati baik itu BPN, Pamusnas maupun yayasan. Beserta dengan lembaga-lembaganya, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Istimewa kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka punya hikmat dan takut kepadamu Tuhan, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Dan juga Tuhan, biarlah kabar baik boleh dikabarkan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pemerintahan Kota Cimahi dan juga Bandung di mana kami tinggal dan bernafkah, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, semua doa kami yang sederhana ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Mistoyono untuk doa syafaatnya. Masih ada semangat saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara? Amin. Tuhan selalu ada bagi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang main musik, saya singer pakai baju warna merah, ini semua karena kita mau merayakan ulang tahun gereja kita. Maka dari itu karena penyertaan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan menyanyikan lagu yang keempat yaitu bersorak-sorai. Mari silakan Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita puji dengan semangat api kita. Bersorak-sorai muliakan namanya. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Masuk dalam kemuliaan.
perlindungan dan pengharapan. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan dan persepuluhan yang akan dibantu dilayani oleh keluarga Bapak Robert. Dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Kau telah menyertakan kami di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami akan memberikan persembahan dan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau dapat memberkati dan pergunakanlah persembahan-persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya dalam nama-Mu, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui nomor rekening gereja yang terdapat di dalam layar. Terima kasih kepada keluarga Bapak Robert yang sudah membantu untuk mengedarkan persembahan persepuluhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Pak Pendeta, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo. Dipersilahkan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Cimahi. Ya, terima kasih Bu Arin sudah mempersembahkan suara merdunya ya, untuk kemuliaan Tuhan. Silakan yang lain, talenta-talenta yang indah kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Markus 15:42-47. Dedikasi dan integritas Yusuf Arimatea. Seperti apa keberadaan Yusuf Arimatea, dedikasinya dan integritasnya menjelang penyaliban Yesus dan saat Yesus sudah mati disalib dan peristiwa kebangkitannya. Mari saudara, kita akan melihat renungan firman Tuhan hari ini. Kita terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu
menolong kami semua di dalam memahami firman-Mu. Sehingga kami mengerti dengan baik dan benar. Tolonglah Bapa, sehingga janji firman-Mu itulah yang terus menguatkan hidup kami di dalam mengiring Engkau. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang jahat, yang menjauhkan kami akan memahami firman-Mu siang hari ini. Dan kami mohonkan doa ini di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, dedikasi dan integritas Yusuf Arimatea. Ya. Mari kita lihat terlebih dulu identitas keberadaan Yusuf Arimatea seperti apa. Sebelum kita melihat dedikasinya dan integritasnya. Di sini Bapak Ibu, ya, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Yang pertama kita temukan di Alkitab, Yusuf Arimatea termasuk murid Tuhan Yesus. Pak, kok enggak pernah disebut? Di antara 12 murid itu, ini di luar murid, di luar 12 itu. Dan kiprahnya tertulis di dalam 4 Injil. Bagaimana dia menyaksikan penyaliban Yesus dan keberadaan mengambil mayat Yesus. Jadi di sini yang jelas, dia murid Tuhan Yesus. Dari 70 murid itu, dari 120 murid dan penampakan terakhir kepada 500 murid itu. Dialah salah satunya. Yang kedua dikatakan di Markus 15 di situ, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ya, dia bukan orang biasa. Dikatakan di situ, dia anggota majelis yang terkemuka. Majelis Sanhedrin saat itu namanya, itu ada 71 anggota. 71 itu semuanya orang-orang kompeten, semuanya ahli. Ada yang ahli atau Taurat, kitab-kitab Nabi, ahli sastra, ahli sejarah, ahli ilmu pengetahuan, berkumpul di situ. 71, artinya orang-orang pinter, terkemuka. Dan dikatakan tadi juga seorang yang kaya. Di sini ditampilkan murid Yesus yang terpandang, terkemuka, juga seorang yang kaya. Seperti gambar itu. Dan mayoritas semua majelis saat itu cirinya apa? Jenggotnya panjang. Saya cari-cari di Mbah Google, gitu ya. Ngapain tuh orang-orang Yahudi majelis itu jenggotnya panjang? Ternyata apa? Tanda orang itu dekat dengan Tuhan. Tapi beda dengan penafsiran saudara-saudara sepupu kita. Kalau jenggotnya panjang itu apa? Apa tandanya? Bidadari bergelantungan di jenggot di sini. Iya, ya. Itu saya kadang sering dengarkan Edis TV itu ya, yang sudah 100 kali katam Al-Quran, baca, dan hadis, setelah dipelajari, jenggot panjang itu di situ. Bidadarinya Bu Buti bergelantungan di jenggot. Tapi kalau orang Yahudi, tanda seorang itu dekat dengan Tuhan. Inilah identitas Yusuf Arimatea yang Alkitab catat. Seorang terpandang, terkemuka, dihormati, kaya, dan berpendidikan.
Ini murid Yesus yang betul-betul catat dalam 4 Injil. Identitas Yusuf Arimatea. Sekarang kita lihat integritas dan dedikasinya seperti apa. Lanjut. Pengertian dedikasi, pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai suatu tujuan atau usaha yang mulia. Itu definisi dedikasi Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pengorbanan tenaga, pikiran, waktu untuk mencapai suatu tujuan atau usaha yang mulia. Itu kita pahami dulu. Pengorbanan tenaga, pikiran, harta, waktu untuk suatu tujuan yang mulia. Kalau integritas di situ ada keselarasan hati, pikiran, mulut atau perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, konsisten dan jujur. Ini pengertian dedikasi dan integritas. Jadi kalau dedikasi keselarasan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dalam hati, itu selaras dengan tindakannya, perbuatannya. Dan orang itu konsisten dan jujur. Sekarang kita lihat, apa dedikasi Yusuf Arimatea di sini. Karena itu Yusuf orang Arimatea seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Jadi gitu dikatakan, dia seorang majelis terkemuka juga menantikan kerajaan Allah. Menantikan tidak kita pesan Grab, pesan Gojek, menunggu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Tidak. Tapi menantikan, teks aslinya itu prosdekeume. Prosdekeume itu menanti dengan keteguhan. Menanti dengan kesabaran. Dan menanti dengan penuh pengharapan atau iman. Apalagi menanti sesuatu yang belum pasti. Disitulah prosdekeume. Karena itu dia seorang yang sabar saudara dedikasinya. Beriman. Dan dikatakan di situ memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini seorang yang berani mengambil resiko. Kalau kita melihat konteksnya saat itu, ya, mungkin Mas Budi, orang sopir ambulan yang sering melihat jasad di situ. Mas Dwi, ya, konteksnya di sini sungguh mengerikan saat itu. Apalagi dia seorang terkemuka, terpandang, imam besar, tahu budaya. Budaya saat itu, darah orang yang disalib menetes ke tanah, itu najis. Apalagi Pilatus. Karena itu dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Pilatus. Keberadaan Yusuf Arimatea ini luar biasa. Berani mengambil resiko. Meskipun itu najis, dia hiraukan itu. Bagaimana saya bisa merawat jasad Yesus, mayat Yesus? Dia sudah menantikan. Dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman dan kesabaran. Ini Mesias yang sudah dijanjikan para nabi. Dia sudah melihat gelagat itu. Meskipun 69 temannya tidak percaya
Yesus itu Mesias. Saudara, hukum Romawi, kalau orang itu dihukum disalib, keluarganya enggak boleh mengambil. Itu keluarganya enggak boleh mengambil. Itu aturan hukum Romawi. Bayangkan di sini, ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Padahal saat itu tidak boleh mayat atau jasad orang yang mati disalib dibiarkan. Sehingga kemana hilangnya? Dimakan burung-burung dan binatang-binatang yang buas. Kalau kita melihat aturan saat itu saudara, Yusuf Arimatea tahu betul menyentuh jasad, apalagi orang yang disalib itu tidak boleh menurut hukum Yahudi. Hukum Romawi juga gitu. Enggak boleh mengambil mayat seorang yang dihukum disalib. Tapi dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Bayangkan dia orang terpandang, orang yang berada, kaya, orang yang terhormat. Dia sudah mendedikasikan bagaimana mengurus mayat Yesus itu. Kita lihat berikutnya. Yusuf Arimatea sangat berdedikasi. Mereka mengurus mayat Yesus. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Tadi yang pertama dedikasinya dia sudah menanti dengan iman, dengan penuh kesabaran. Dia berani mengambil resiko. Di sini dia tidak sekedar menanti dengan iman, tapi di situ dikatakan apa? Pengorbanannya luar biasa. Ya, bayangkan, dia membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib. Bapak Ibu bisa berimajinasi. Kalau mengambil mayat orang biasa saja, mungkin meninggal di rumah sakit atau di jalan, apalagi kalau sendiri bayangkan. Orang kalau enggak punya dedikasi, enggak mau ngurus seperti itu. Tapi Yusuf di sini membeli kain lenan, kain yang sangat mahal, menurunkan mayat Yesus dari salib. Menurunkan mayat jasad Yesus dari salib. Tidak berhenti di situ, dia mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur. Ingat, orang yang disalib zaman itu enggak layak mendapat pemakaman yang baik. Orang yang disalib menurut adat tradisi Romawi dibiarkan, keluarganya dilarang mengambil, biar mati dan sebagai peringatan masyarakat waktu itu supaya tidak melawan pemerintah atau melawan kaisar. Tapi Yusuf Arimatea, 12 murid Yesus lari, nggak ada perannya di sini. Justru dia tampil beda. Memberanikan diri menghadap Pilatus minta mayat Yesus. Setelah disampaikan itu lihat itu. Dia membeli kain lenan. Dia menurunkan mayat Yesus. Kalau orang enggak punya nyali saudara, pasti enggak mau. Apalagi ini orang kaya, orang terhormat. Bayangkan. Pasti paham betul aturan Romawi, adat Yahudi.
karena mempunyai nyali, mempunyai iman, dia melakukan semuanya itu. Kalau saya membayangkan menurunkan mayat Yesus yang sudah jasadnya disalib, bayangkan. Lalu mengambil dan dia mengurus jasad itu, merempah-rempahi jasad itu. Dan apa pengorbanan di situ? Sangat terhormat. Dimakamkan di makam orang terhormat, orang kaya. Kuburnya seperti itu orang kaya saat itu. Di bukit batu yang sudah digalinya. Dimakamkan secara terhormat. Dia melawan arus tradisi bangsa Romawi. Mayat orang disalib itu harus dibiarkan. Keluarganya pun dilarang mengambilnya. Tapi di sini, seperti nubuatan Yesaya 53 ayat 9. Jasadnya Yesus yang sudah meninggal itu diberi penghormatan yang luar biasa. Di sini saudara, dia dibaringkan, diurus, dikafani, dirempah-rempahin. Bahkan di makam orang-orang kaya seperti Yusuf Arimatea. Ini bentuk pengorbanan Yusuf Arimatea yang luar biasa. Dan muridnya yang sudah ikut lama 3,5 tahun, nggak nampak hidungnya. Apalagi di situasi yang susah, situasi dan kondisi yang sulit saudara. Dipahami oleh akal, tapi dia melangkah dengan luar biasa. Inilah dedikasi, pengorbanan Yusuf Arimatea. Tenaga, waktunya, hartanya. Untuk memuliakan Kristus. Bagaimana kalau enggak ada Yusuf Arimatea? Jasad Yesus dengan tradisi Romawi saat itu. Dia mengurus dengan terhormat. Dan makamnya diserahkan untuk kuburan Yesus. Di sini pengorbanan Yusuf Arimatea. Dedikasinya. Tenaga, pikirannya, waktunya, bahkan hartanya saudara. Untuk menguburkan Yesus di sini. Lanjut. Yang kedua kita melihat integritas Yusuf Arimatea. Ini dari Lukas mencatat. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Mari kita lihat. Tadi integritas apa? Keselarasan, pikiran, mulut, dan hati. Harus selaras. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan ada dalam hati, itu melakukan tindakannya. Dan orang itu tetap konsisten dan jujur. Perhatikan ayat di sini. Ya, Lukas mencatat di Lukas 23 itu. Ia seorang yang baik lagi benar. Itu bahasa aslinya agathos kai dikaios. Ya. Agathos itu tidak sekedar baik saja, bagaimana kebaikannya itu berkualitas, berisi, berbobot, dan itu yang diperkenankan Tuhan. Meskipun kenyataannya berat saudara. Baik tidak hanya sekedar memberi, menolong. Tapi bagaimana? Kebaikan itu berkualitas. Dan kadang orang siap enggak membayar harganya. Yusuf Arimatea sudah melakukan itu.
dan benar dikaios. Itu juga benar, juga pengertian adil. Ya. Tatkala teman-temannya di situ mengambil kesepakatan harus disalibkan, Yusuf Arimatea menolak keputusan teman-temannya itu. Dan resikonya berat, kan? 1:70 orang. 1:70 orang. Pasti kalah kalau diambil suara, tapi dia tetap apa? Dia menyuarakan kebenaran itu. Dia menyuarakan keadilan itu. Dikatakan di situ ya, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dia harus siap menghadapi teman-temannya sendiri. Karena teman-temannya mengambil keputusan yang salah. Mengatakan Yesus si penyesat, penghujat Allah. Tapi dia menyuarakan. Karena itu Lukas mencatat, ia seorang yang baik lagi benar. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia ucapkan, apa yang ada disimpan dalam hatinya, ia lakukan, saudara. Gak mudah lah saudara, untuk jargoni itu. Iso ngajar, iso ngelakoni gak mudah. Ya. Yusuf Arimatea di mata Allah, dia melakukan tindakan yang baik dan benar. Meskipun situasinya sangat mencekam saudara. Bayangkan murid-murid semuanya pergi. Dan teman-teman 70-nya itu juga gak setuju. Gak sepaham dengan Yusuf Arimatea. Berat tuh situasinya. Kalau situasinya enak, situasinya kondusif, mendukung gitu, itu mencekam situasinya. Gak mudah mengambil keputusan sesuai kehendak Allah, tatkala situasi dan kondisi itu susah. Justru banyak orang menjual imannya. Jabatannya pengen naik. Ini gajinya 5 kali lipat. Catatan 1. Kamu harus menjadi mu'alaf. Gampang itu. Apalagi cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, gampang itu. Sah, gampang. Menjadi Kristen apakah seperti itu? Enggak, saudara. Itu isunya ya, Ruben dimu'alafkan itu. 2 kali kalimat syahadat, singkat, sah. Menjadi Kristen apakah seperti itu? Proses pertobatan, situasi dan kondisi susah, sulit, harus tetap di dalam Kristus. Enggak mudah. Konsep yang lain agama. Cuma mengucapkan sah, apalagi dikatakan siap masuk surga. Kok semurah itu? Alkitab apa? Lenyaplah orang-orang yang hanya pandai berkata-kata menyebut, memuji Allahku, tapi tidak melakukannya. Lihat di sini Yusuf Arimatea. Mempunyai integritas. Apa yang ia pikirkan, 70 temannya itu salah, dia katakan salah. Apa yang tidak sesuai dengan hatinya, ia tetap sesuai keputusannya. Dan tindakannya tadi. Ia mengambil jasad Yesus. Dan mengurus mayat Yesus. Dan menyerahkan kuburannya untuk menguburkan Yesus. Di sini saudara, integritas. Ini menantang saya kita semua. Apa selama ini yang kita pikirkan, ucapkan, simpan dalam hati, apa yang itu kita yakini lalu kita tindakin? Itu enggak sedikit orang Kristen setelah dibaptis merasa bebas lalu pergi.
Pergi udah. Nongol-nongol, Pak, tolong pernikahan saya. Kan seperti itu. Tapi setelah babit dada, itu seperti mengucapkan tadi. Tapi pertobatan itu menunjukkan apa? Kualitas. Apa yang dipikirkan, diucapkan, apa yang simpan dalam hati, itu yang menjadi keyakinannya. Disinilah integritas Yusuf Arimatea. Lanjut. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dedikasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam keluarga saudara? Anak-anak, sejauh mana sudah menghormati orang tuanya? Orang tua yang sudah bekerja, mencari uang, mensupport biaya pendidikan saudara. Sejauh mana Anda menghormati orang tua Anda? Ini menantang kita. Hai kaum muda, bangun. Buka telinganya lebar-lebar. Anda bisa seperti ini karena dukungan orang tua Anda yang sudah berdedikasi, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu. Apa hormat Anda kepada orang tua? Hei, anak-anak, ini menjadi perenungan. Ya. Orang tua yang sudah berkorban sedemikian rupa, apa respon Anda? Dan para orang tua, mari kita juga menjadi teladan. Apa yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati dan mulut, apakah itu juga menjadi tindakan kita? Menyuruh anaknya datang ke gereja, tapi dia sendiri enggak ke gereja. Itu contoh kecil aja. Ya. Mendorong anaknya ke gereja, dia tidak ke gereja. Itu tantangan. Integritas orang tua dipertanyakan. Kita bisa belajar banyak dari Yusuf Arimatea. Orang terpandang, orang kaya, terhormat. Tapi dia melakukan pengorbanan untuk Yesus luar biasa. Bagi kita semua, lanjut. Apakah yang sudah saudara perbuat untuk Tuhan melalui gereja ini? Menjadi perenungan Bapak Ibu. Kita sudah 51 tahun. Sudah kepala 5, ya Bapak ya. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara perbuat untuk gereja ini? Mendoakan program-program gereja dan anggaran? Mensupport operasional pelayanan? Atau selama ini hanya menjadi penonton? 51 tahun. Harusnya semakin dewasa, semakin mengakar, semakin kuat. Baik ke dalam maupun keluar. Ini menjadi perenungan kita. Kita nanti akan menyaksikan saudara-saudara kita meskipun tiap minggu atau bulan enggak bersama kita, dia mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, cucu Pak Mister, cucu Diakon Wardoyo, ya. Meskipun jauh. Ini menjadi perenungan, 51 tahun kita ada. Apa selama ini kita menjadi penonton saja? Atau menjadi pemain? Ikut melayani? Atau hanya menyaksikan?
Mari Bapak Ibu, ya, kita tidak sekedar menjadi penonton, pengembira, apalagi pengkritik, tapi kita tidak masuk di dalamnya. Mari persekutuan-persekutuan yang ada semakin membuat kita dewasa, semakin membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dedikasi dan integritas kita dilakukan. Saudara, minggu yang lalu CCTV gereja mati. Ya. Saya biasanya nyalakan jam 5, jam 6 kok mati. Kok mati lagi. Ya. Nggak bisa. Terus saya telepon kepada orang yang Seninnya itu. Yang masang sejak awal, dia mungkin lebih tahu. Udah, biasanya sini kabur, sering mati yang di depan jalan itu. Ya. Lalu dia ke sini. Setelah selesai benahi, dia cerita, Pak gimana gerejanya? Oh baik Pak. Dia anggota gereja GKI Sudirman. Ya, yang mempunyai sekolah Gamaliel itu. Dia cerita banyak tentang Gamaliel dengan persaingan sekarang ini. Ya. Lalu dia tanya, Pak gimana pemuda di gereja Bapak? Ya baik-baik saja. Terus dia cerita, di pemuda saya Pak tragis. Apa Pak? Anggotanya dia kan hampir 800 gitu ya. Di gereja saya tragis Pak. 100 lebih pemuda sudah hijrah ke Paskal. Dan di Paskal itu sudah ada ruangan khusus ini untuk GKI Anugerah, GKI Sudirman. Wah gitu Pak ya. Gitu ya. Ya kalau sekedar jajan, wah ibadah di sana tahu dunia luar enggak apa-apa loh. Tapi rombongan pindah itu. Juga pendeta Iwan sering cerita. Di GPP juga gitu. Tantangan kaum muda. Kalau hanya mencari sorak-sorai gembira, menjadi penonton, lebih baik ke diskotik ya. Kan semuanya menjadi penonton di situ, enggak mau menjadi pelaku. Jadi 100 lebih GKI Sudirman itu saudara, pemudanya dari pindah ke Paskal. Juga mulai gereja-gereja baptis, Wastu Kencana contohnya. Itu diakui sendiri oleh pendetanya. Tantangan kaum muda. Kalau hanya menjadi penonton saja saudara, ya, nanti enggak bertumbuh orang itu. Enggak ada tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Ini menjadi perenungan gereja, terlebih pemimpin gereja. Dia katakan itu, dia sebagai komisi sarpras, sarana prasarana di gerejanya. Melihat seperti itu ngeri. Pertumbuhan gereja ternyata cuma perpindahan. Banyak orang Kristen hanya menjadi penonton, tidak mau melayani. Guru-guru sekolah minggu harus belajar, harus datang awal, harus menjadi teladan, kan gitu tantangannya. Orang menjadi komitmen itu banyak enggak berani saudara. Mari, kita diajak, didorong menjadi pemain, tidak sekedar penonton. Dedikasi dan integritas kita. Mari kita nyatakan Yesus dimuliakan. Kalau kita hanya menjadi penonton nanti kita enggak dewasa. Kalau dicekoi terus enggak dewasa. Kalau sudah enggak dewasa, ada ajaran enggak jelas, ada ajaran menyesatkan, sudah ikut arus.
Kalau sudah nggak jelas lagi ya udah. Dia nggak mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Karena itu, ya, apa yang sudah saudara perbuat untuk Tuhan melalui gereja ini? Ya, saya tinggal 5-10 tahun paling enggak. Diakon-diakon ya gitu. Yang pemuda-pemuda di sini. Mari banyak ide kreatif, membangun komunitas yang menguatkan, menumbuhkan iman kita. Semakin kuat imannya. Jadi Opamonium, saya, para diakon, para tua-tua gereja, tinggal beberapa tahun. Dan pemuda di sini harus mempunyai dedikasi, harus mempunyai integritas untuk membangun gereja ini. Mari, itu tantangan di era sekarang. Tapi kita puji Tuhan. Ya, cucu-cucu Opa, tatkala ada kebutuhan gereja, support. Anak-anak Pak Mister, Diakon Wadoyo, Diakon Sidati. Oh, gereja mau beli piano, support. Gereja mau ganti kursi, support. Gereja mau bangun toilet, support. Meskipun tiap minggu enggak di sana, enggak di sini maksudnya. Tapi ada hati. Itu kalau enggak dibangun rasa memiliki saudara, pengorbanan dan integritas, sudah. Kalau pergi ya pergi. Enggak punya rasa memiliki. Mari saya mengajak orang tua, juga kaum muda, remaja di sini. Memiliki dedikasi dan integritas yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari saudara, kita melayani Tuhan seperti Yusuf Arimatea. Saya mengundang tim musik ke depan. Mari kita melayani Tuhan seperti Yusuf Arimatea. Meskipun kita tidak bisa dan tidak akan pernah berbuat seperti Yusuf Arimatea, mengambil mayat Yesus, menyediakan kubur untuk Yesus. Tapi kita bisa melakukan seperti Yusuf. Mari kita berkomitmen melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara tidak hanya menjadi penonton, tapi pemain melalui gereja ini. Seperti pujian ini. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Mari kita lebih dewasa di dalam mengiring Kristus. Jangan sedikit ada tantangan, kesulitan mundur, pergi, pindah gereja. Jangan. Kita mempunyai dedikasi dan integritas untuk membangun gereja ini semakin kokoh, semakin kuat. Karena apa? Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal apa? Menyenangkan hati Yesus. Karena dia tahu apa arti ikut Yesus. Saya mengundang semua jemaat berdiri. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu
Apa arti hidup? Katakan, ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari. Katakan, terindah dalamku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidup. Dengan segenap hati ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih. Dengan sepenuh hati sekali lagi, ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih indah. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambillah komitmen untuk bisa melayani Kristus. Sehingga hidup kita itu semakin berarti. Kita bisa melayani Kristus. Kesempatan yang indah karena kita masih bisa bernapas. Karena Yesus sudah melayani kita lebih dahulu. Dia sudah mati berkorban untuk kita dulu. Mari saudara, ambil komitmen. Sehingga saudara tidak hanya menjadi penonton di dalam mengiring Kristus. Tapi kita menjadi pemain-pemain yang memuliakan Kristus. Mungkin dalam mengikut Kristus saat ini ada tantangan yang berat. Ingat Bapak Ibu Saudara, Anda tidak sendiri. Ada Kristus yang siap menyertai Anda. Ada Yesus yang siap menguatkan Anda, melengkapi saudara. Atau hari ini ada beban yang sangat berat. Masalah-masalah yang belum bisa teratasi. Pandang Yesus. Beriman pada Yesus. Sehingga Anda pulang ibadah ini semakin dicerahkan, semakin dikuatkan. Dan damai sejahtera menyertai Bapak. Bagi kaum muda dengan segala pergumulannya, pandang Yesus. Segala kesulitan yang sedang Anda pergumulkan, pandang Yesus. Ini Bapa, seru kami. Ini Bapa, syukur kami. Kami terus Engkau ingatkan, mempunyai dedikasi dan integritas seperti murid Engkau Yusuf Arimatea.
Meskipun banyak hal yang harus kami hadapi, banyak hal yang harus kami korbankan. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkannya. Dan kami imani Engkau juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang setia, yang sudah berkorban tenaga, waktu, bahkan hartanya. Berkati Yesus dengan berkat berkelimpahan dari Engkau. Juga Tuhan berikan hikmat. Anak-anak-Mu yang belum ambil bagian di dalam pelayanan, ada keberanian untuk menyatakan nama Yesus. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan gereja-Mu yang 28 April kemarin genap berusia 51 tahun. Terima kasih. Penyertaan Tuhan dari perintisan 1974 sampai sekarang ini. Banyak suka dan duka. Tuhan menopang. Juga perintis-perintis gereja-Mu ini sampai detik ini masih di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan. Tuhan sudah memakai Opamonium, Bapak Siswoyo. Tuhan sudah memakai tua-tua gereja di sini. Berkatilah Tuhan. Keluarganya, anak-anak dan cucunya. Semakin membangun, membesarkan nama Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami semua bisa mensupport, mengambil bagian pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Berikan hikmat kami Tuhan, semakin solid, semakin kuat di dalam melayani Engkau. Kami mohonkan doa dan rasa syukur ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Iya, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menyaksikan kemarin yang sudah didatangi seksi acara, satu persatu perwakilan Bapak Ibu mengucapkan selamat ulang tahun. Kita juga akan melihat saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang sudah dihubungi istri, ikut mendoakan, ambil bagian untuk perayaan ulang tahun GBI Cimahi hari ini. Kita nanti juga ulang tahun, motong tumpeng, sederhana, karena pas gereja ulang tahun, saudara kita Gerin juga akan mensyukuri berkat Tuhan keluarga Pak Robert dan Bu Dami yang sudah dikerjakan ibu-ibu semua. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Iya ya, jerih payahnya seperti Yusuf Arimatea, pengorbanannya, waktunya, tenaganya di situ untuk menyiapkan tumpeng dan konsumsi sederhana hari ini. Mari sebelum motong tumpeng kita saksikan video singkat. Saudara-saudara di antara kita perwakilan mengucapkan ultah untuk GBI Cimahi. Silakan.
Ini anak diakon Sri Dadi ya. Dan cucunya. Setiap langkahmu, selamat bersuka cita, semoga damai sejahtera dan semakin beriman di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Iya, itu Tuhan cucu Yesus Pak Mister. memberkati kita semua. Salam. Tri. Iya, itu Bapak Ibu perwakilan dari teman-teman ya yang dibesarkan di gereja kita ini ya. Ya. Dia semakin bersinar, semakin menjadi berkat ya dimanapun mereka berada. Amin. Sekarang kita melihat satu lagi video. Teman-teman yang menyampaikan ucapan minggu yang lalu. Ini direkod oleh Cia. Silakan. Susah ya, soalnya susah. Hari ini pulang ya dari rumah sakit.
Itu Bapak Ibu seru-seruan ya yang kemarin direkam untuk mengucapkan selamat ultah GP Cimahi ke-51. Oke, berikutnya kita akan menyaksikan untuk potong tumpeng ya yang sudah disiapkan WBI. Dipersilakan Bu Eni untuk memimpinnya. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini tiba waktunya kita untuk potong tumpeng. Nanti ada beberapa Bapak dan Saudara kita yang nanti akan dipanggil untuk maju ke depan ya. Silakan nanti yang dipanggil supaya maju ke depan. Kembali lagi mohon Pak Pendeta saya bisa maju ke depan. Ya, nanti yang potong tumpeng Pak Pendeta Hosea di bawah saja Pak. Silakan langsung saja. Yang pertama, untuk potong tumpeng ini akan diberikan kepada yang terkasih Bapak Pendeta Moniung. Silakan Opa bisa maju ke depan, beliau yang merintis di gereja ini ya. Silakan Opa maju dan menerima potongan tumpeng yang pertama. Silakan Opa. Baik, silakan bisa diberikan kepada Opa sebagai rasa syukur kita ya. Sudah berusia 51 tahun gereja kita. Bagaimana Opa membuka gereja ini dari nol sampai seperti sekarang ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih Opa. Ya, sekaligus Opa yang akan meniup lilinnya. Sama Pak Pendeta Hosea berdua. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya saya ingin panggilkan yang pertama kali seharusnya ada Mbak Sis ya di sini. Ya. Karena beliau ada 3 orang yang jemaat pertama ya. Yang di sini itu terkenalnya itu 3S, yaitu Pak Siswoyo, Pak Sagio, dan Bapak Sutopo. Yang 2 ini sudah almarhum ya, jadi tinggal Pak Sis. Namun karena Pak Sis pulangnya nanti siang atau sore ya Bu, harus nunggu dokternya, jadi beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Bisa diwakilkan oleh, ada yang lebih sepuh dari Pak Sis? Ada yang lebih senior? Tentunya selain Opa sudah menerima. Ada? Oh, Pak Wardoyo ya. Kalau Pak Sis itu tahun ini 72 ya. Berapa? Oh 80? 79. Ada yang lebih dari 79? Gak ada, berarti diwakilkan Pak Wardoyo, Diakon Wardoyo. Silakan maju ke depan Pak. Pak Wardoyo dulu Pak, silakan maju ke depan Pak. Mewakili Kakanda. Ya, Pak Pendeta Hosea masih di sini Pak. Ya, silakan mendapatkan potongan tumpeng yang kedua. Sekaligus Pak Wardoyo ya, diakon. Ya, diakon di gereja kita itu ada 5 Bapak Ibu tadi sih sampaikan. Ada
Pak Pendeta Mujiran ya, dulu sebelum melayani di Anugerah beliau juga diakon di sini, kemudian melayani di Gereja Anugerah dan beliau sudah bersama-sama Tuhan Yesus melayani langsung. Kemudian yang kedua ada Diakon Tulus, beliau sudah pindah dari sini. Kemudian ada Diakon Wardoyo, terima kasih. Diakon Edi hari ini juga berhalangan. Dan untuk selanjutnya Diakon Sri Dadi. Kami mohon untuk maju ke depan Bapak, silakan. Ini Bapak-Bapak Diakon ya yang selama ini setia melayani. Menumbuh kembangkan iman kita melalui pengajaran beliau. Pak, jangan duduk dulu Pak, sampai selesai. Masih ada beberapa potong tumpeng yang harus disampaikan. Dipersilakan. Terima kasih untuk pelayanannya selama ini Bapak. Kemudian saya ingin panggilkan untuk yang generasi penerus. Nah ini mewakili generasi penerus kita. Mbak Oci mana? Mbak Oci ada? Oh Oci nggak ada. Ya baiklah. Saya panggilkan Gerin yang bertepatan dengan ulang tahun gereja kita sekaligus mewakili generasi penerus kita. Silakan Gerin maju ke depan. Ya, hari ulang tahunnya bersamaan dengan gereja kita sama 28 April yang lalu. Ya, saya nggak nyangka ya dulu tuh masih PAUD tuh segini gitu ya. Dia kalau Pak saya ketahuan mau jemput dia. Nah saya yang kedua itu dia nangis. Bapak aku mau ikut jemput kakak gitu. Dia selalu gitu. Jadi saya bilang ke Pak saya, kalau nitip kunci jangan ketahuan dia gitu. Suka nitip kunci rumah soalnya. Jadi kalau ketahuan Gerin dia maunya ikut gitu. Ya sekarang sudah sebesar ini, nggak kerasa. Ya. Selamat ulang tahun Gerin, Tuhan Yesus memberkati, makin setia, makin mantap pelayanannya, juga sukses sekolahnya. Yang terakhir, siapa di sini yang paling muda? Nah sekarang yang paling kecil siapa? Waduh anaknya Mbak Asri, silakan Bu Asri. Wah ini dapat berkat nih yang paling kecil. Ya yang tadi kan yang paling sepuh ya, sudah. Sekarang yang paling kecil juga dapat berkat. Silakan Mbak Asri dengan putranya yang ganteng. Iya, ini sudah berapa bulan ini Mbak? 2 bulan. Ya, 2 bulan sudah dia ke gereja. Hai, halo. Siapa namanya Mbak? Arvin. Si ganteng Arvin. Orang nyambung, nggak nyambung. Mau disambung-sambungkan ternyata nggak nyambung. Ya, Tuhan memberkati pertumbuhan Arvin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk ibu-ibu WBI semuanya. Di sini kita luar biasa ya, tidak ada perbedaan. Ibu-ibu yang muda, ibu-ibu senior, semuanya kompak di sini, puji Tuhan. Tidak ada gap-gapan di gereja kita ya. Juga bapak-bapak yang mungkin gak masak tapi bantu ibunya masak. Mungkin gak bantu ibunya masak, nganterin ke pasar, saya gak tahu. Terima kasih juga untuk sama-sama berperan ya, untuk bisa merayakan ulang tahun gereja kita tahun ini. Kiranya terus diberkati, terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Ya, saya mohon sepatah 2 patah kata dari Opa sebagai perintis pertama
di gereja ini. Dipersilakan Opa. Monggo Opa. Pesan dan kesan untuk kita semua bisa meneruskan cita-cita Opa, visi Yesus Kristus yang sudah Opa rintis 51 tahun yang lalu. Terima kasih Pendeta. Sepatah dua kata. Pelajaran sekolah minggu dewasa hari ini cocok sekali dengan perayaan ulang tahun ini. Ya, menekankan tentang PI. Dalam hubungan dengan kehidupan gereja, kalau PI berhenti, gereja itu mau jadi apa? Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seluruh jemaat. Dan tentu saja pendeta. Saya sangat menghargai bapak-bapak yang pada tahun 1970 bekerja sama membuka pelayanan gereja di Cimahi. Sebelumnya saya siapkan izin dari Bimas untuk melaksanakan pelayanan gereja di Cimahi, sekaligus minta 4 surat pengantar untuk pelayanan itu. Antara lain di rumah Pak Mojiran, rumah Pak Peters almarhum yang meninggal dalam umur 103 tahun. Ibu Ningsi, Pak Bambang, Ibu Ningsi menyediakan rumahnya untuk pelayanan. Waktu itu langsung pakai istilah cabang gereja dalam surat resminya. Lalu di dalam rumah Pak Edi juga. Satu lagi yang saya maksud dengan menjelaskan ini karena harus ada dasar untuk membuka satu pos atau cabang. Jadi kita tidak ilegal, bukan suatu kegiatan yang ilegal. Ya memang ada risikonya. Saya pernah di desa Padasuka diancam mau digolong. Itu risikonya. 1 minggu kemudian saya datangi rumah Pak. Ini saya belum pernah cerita, baru sekarang saya cerita. 1 minggu kemudian saya datangi rumah Pak Lurah Padasuka. Saya dengar Bapak mau bicara dengan saya. Saya penanggung jawab
daripada pos-pos gereja. Pada waktu itu saya mengerahkan kurang lebih 7 mahasiswa dari BMB, Balai Mahasiswa Baptis di Bandung. Karena waktu itu ya secara organisatoris kedudukan saya sebagai Direktur BMB Balai Mahasiswa Baptis di Bandung. Dan saya berhubungan dengan misi. Mungkin itu saja dulu, Pak. Nanti silakan. Iya. Ya. Pesannya singkat, gereja terus memberitakan Injil. Siap? Siap Bapak Ibu? Karena itulah yang juga diperintahkan Yesus bagi kita. Ya, gereja harus memberitakan Injil. Dan kerinduan Opa, gereja di sini juga punya pos PI. Ya, mari ya, kita dengan iman, dengan bergandengan tangan, selalu memuliakan Tuhan melalui gereja kita ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita mohon berkat pada Tuhan, semua jemaat silakan berdiri. Ya. Silakan pintu depan itu ditutup Pak Parjo ya. Nanti keluar setelah doa berkat melalui pintu samping. Ya, kita akan ramah tamah sebentar. Ya, mari kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami puja, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang ketikanya esa, boleh berkat-Mu turun kami. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali, menyertai kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silahkan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu silahkan dari depan keluar. Kita juga